Sudahkah aku berubah? Sedap. Coba sekarang sebutin ini masing-masing dalam hati masing-masing. 1, 2, 3. Dalam hati. Terima kasih. Dalam hati. Barusan saya ngomong dalam hati. Oke, sekarang ucapkan sama-sama, nggak usah dalam hati, nggak apa-apa. Ucapin, sudahkah aku berubah? 1, 2, 3. Oke, so good. Kenapa begitu penting banget untuk akhirnya ini jadi sebuah judul? I think ini ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan kita every single week. Kita mempertanyakan kayak, kira-kira aku udah berubah belum ya? Kira-kira aku selama ini apa yang udah terjadi dalam kehidupanku, setiap firman yang aku dengerin, bahkan mungkin kalau aku sama Yosua mungkin berpikir, setiap khotbah yang aku edit, setiap highlight yang aku dengerin dan aku edit tiap minggu, every single week, apakah itu mengubah hidup seorang Doni atau Yosua? Yosua anyway tadi dipanggil-panggil di atas, Yesu, bukan, lagunya di atas tadi, Yesu, oke. Gak, itu intermezzo aja guys. Bagi beberapa orang yang tidak tahu, itu tidak lucu, saya tahu, tenang aja. So, ini adalah sebuah, ungkapan yang jujur saya dapatkan ketika saya baca satu manhwa. Ada yang tahu manhwa? Manhwa adalah manga, tapi dari Korea. Hanguk. Asik, saya tahu Hanguk guys. Gak sekolot itu saya Ci. Oke. Nah itu manhwa, jadi dia judulnya adalah solo traveling. Bukan, solo leveling. Ada yang tahu manhwanya? Oh Kristo pasti udah baca. Ada yang tahu? Dante kayak gak kudus gitu kalau baca solo leveling. Kenapa deh? Seorang referen gak mau ngakuin kalau dia baca manhwa. Nah jadi ya, ketika saya baca itu ceritanya simple banget guys. Saya ceritain aja, sekalian tinggal nanti kalian baca, mau baca terserah. Judulnya solo leveling. Itu ada namanya, kamu baca. Ada namanya Sojinwoo. Ya memang Korea, karena dari Korea guys. So namanya Sojinwoo, dia ini karena kehidupan di masa itu adalah kehidupan virtual reality. Jadi kehidupannya seperti semi virtual reality. Tapi itu lebih ke arah kayak pergi ke dimensi lain gitulah. Nah satu ketika si Sojinwoo ini dia itu hunting, dia leveling, namanya aja judulnya solo leveling. Pasti dia sendirian, enggak. Tapi pasti waktu itu dia sendirian, kemudian dia gabung ke salah satu guild. Tahu guild nggak guys kalian guys? Tahu? Nah perkumpulan, geng. Kalau sekarang ini ya denominasi gereja lah. Satu denominasi gereja. Nah dia ikut salah satu itu, kemudian di momen itu dia berkorban untuk satu timnya. Satu timnya itu bisa keluar dari dungeon itu, sehingga dia harus mengorbankan dirinya mati. Udah selesai manualnya? Enggak. Ada yang jawab, enggak dong gitu. Karena Vira tidak, kalau udah mati di situ dia pasti halah gitu kan. Dia pasti seperti itu. Tapi memang tidak berhenti di situ. Karena kematian Sojinwoo ini membuat dia akhirnya di-reset. Nah, nanti tak ceritain lagi ya. Nanti tak ceritain kok ke dia. Nah, akhirnya dia di-reset dan dia disebut sebagai kebangkitan kedua sebutannya. Jangan terlalu kaget, ini pasti kristenisasi. Percayalah guys, banyak sekali komik-komik dan novel-novel luar sana itu terinspirasi dari Yesus. Mereka mengakui atau enggak. Harry Potter mengakui. J.K. Rowling dia memang terinspirasi dari Yesus. Cuman memang yang bagian-bagian Dumbledore dan Grindelwald itu bukan, tentu saja. Bukan yang itulah ya. Tapi yang pasti dia mengalami yang namanya kebangkitan kedua. Dan di kebangkitan kedua ini, dia baru menyadari bahwa hidupnya tidak sama lagi. Hidupnya di-reset oleh sistem yang ada. Dan kebetulan memang sepanjang manhwa ini, sepanjang komik ini berlangsung, misi dia adalah bagaimana caranya dia menaikkan level untuk akhirnya dia melawan sistem yang ada. Itu solo leveling. Hingga pada akhirnya kalian baca sendirilah pada akhirnya seperti apa. Tapi yang pasti kehidupannya di reset sama sistem yang ada dan hanya dia yang mengalami kebangkitan kedua. Cuman dia yang ngalamin. Dan kemudian hidupnya berubah saat dia menyadari bahwa dirinya sudah dibangkitkan kedua kali.
So, waktu saya baca itu, saya coba untuk merenungkan ya. Saya sebenarnya bukan tipe orang yang ketika melakukan sesuatu kemudian saya berusaha untuk mendapatkan value gitu. Enggak, saya enggak kayak gitu. Misal jagang parkir, kepentok kakiku, apa value yang bisa aku dapat? Enggak, sakit. Ya sakit iya. Tapi saya juga tidak jadi orang yang segala sesuatu itu value-nya seperti apa. Enggak, saya tidak serohani itu. Tidak. Saya tidak seperti Dante yang setiap kali dia datang kehidupannya, ini apa ya maksud Tuhan Kak Don ya? Setiap kali dia dipuji sama orang, itu karena Tuhan Kak Don. Dante seperti itu guys. Saya tidak serohani Reverend Dante ini, tidak. Oke, tidak. Saya juga, pesona saya tidak seperti Chandra yang badu potong rambut hari ini. Aduh. Kalau Doni dijadwal siap-siap di roasting guys. Enggak ya. So, ketika saya baca ini dan kemudian saya mencoba untuk merenungkan. Iya ya, seorang tokoh komik aja. Dia menyadari bahwa kehidupannya itu udah diubah oleh sistem dan kemudian cara hidupnya berubah. Nah, pertanyaannya, apakah seorang Doni berubah ketika Doni mengetahui bahwa Yesus sudah meriset kehidupan saya? Dalam kehidupan kita pribadi, kadang-kala kita lupa bahwa ketika Yesus mati buat kita dan kemudian kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukankah sesungguhnya kita juga diriset sama Tuhan kehidupan kita? Dosa-dosa kita dilupakan sama dia. Tapi Tuhan juga gak bilang, mulai dari nol ya Kak, enggak. Tuhan gak bilang gitu. Tapi yang pasti itu kita terima sama-sama dan kemudian kita merenungkan kembali. Kalau Tuhan udah ngelakuin ini, apakah kehidupanku masih sama dengan yang dulu atau masih sama? Masih sama dengan dulu atau udah berubah? Itu. Terima kasih, Jay. Ya itu, saya penuh dengan permasalahannya. So, dari sini saja saya sudah bisa melihat bahwa dalam kehidupan saya ketika saya mempertanyakan itu, it means berarti saya belum sepenuhnya berubah. Karena saya pun masih mempertanyakan. Berarti saya masih merasakan saya masih sama dengan yang dulu. Ya kan? Itu mungkin saya. Kan gak tahu kayak Arsel, mungkin udah berubah. Ya kan? Karena memang kalau semisal kata-kata berubah ini kan sangat bagi beberapa orang itu kayak gak boleh gitu, sakral. Apalagi kalau semisal pacaran, kamu berubah ya? Nah tuh beda. Ya kan? Jadi itu kayak bencana gitu. Kamu berubah. Bisa jadi Power Ranger atau apa gitu. Tapi yang pasti dari sini saya belajar bahwa ternyata kehidupan kita dalam Kristus ketika kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, ketika kita dibaptis, kita dicelupin nama pendeta dan kemudian kita dibangkitin lagi. Ditarik dari air. Dicelupin lagi. Diangkat lagi. Ya kan? Ya siapa tahu, Bapak celup, putra. Kan kayak gitu kan? Jadi kayak ketika kita udah dibaptis dan kemudian kita selesai kita dibaptis, apakah kita berubah atau enggak? Itu pertanyaan sama-sama dalam kehidupan kita, benar nggak? Nah, kita akan sama-sama baca di Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 10. Ada dua pribadi yang memiliki perubahan dalam kehidupannya. Dan kita akan belajar sama-sama dari dua pribadi ini. Gede ya? Oke, Kisah Para Rasul 3, ayat 1 sampai 10. Kita baca gantian ya. Ayat yang pertama saya, ayat yang kedua tentu saja bukan saya. Tapi kalian, benar ya? Oke, kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Next, Bapak. Oke. Sehingga ia harus disusun. Hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai diberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
Dia melonjak berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka sedekah di gerbang sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. So, poin yang bisa kita ambil atau value yang bisa kita ambil dari dua orang ini yang akan saya soroti adalah satu Petrus, yang kedua orang lumpuh. Bagi yang berpikir satunya adalah Yohanes, tidak. Tapi yang satu yang akan kita soroti adalah orang yang lumpuh. Yang pertama Petrus dan kedua adalah orang yang lumpuh. Dari dua orang ini, nanti akan saya jelaskan perubahannya. Tapi value yang kita sama-sama akan sepakati hari ini dan kita amini hari ini adalah bahwa ketika ada Yesus dalam kehidupan, maka ada perubahan. Saya ulangi, ketika ada Yesus dalam kehidupan kita, pasti ada perubahan. Karena memang perubahan pribadi saat Yesus hadir dalam kehidupan kita ini terjadi juga kepada dua orang pribadi ini, Petrus dan si orang lumpuh. Dan bagaimana Petrus ini bisa terjadi? Nanti coba sabar dulu. Tapi yang pasti dari sini kita juga belajar bahwa dari orang lumpuh ini juga kita juga belajar ketika ada Yesus dan ada perubahan, kita juga belajar bahwa dalam kelemahan kita Tuhan menunjukkan kuasanya. Masih ingat ketika saya men-sharingkan tentang perempuan 12 tahun dan kemudian kuasa Yesus datang kepadanya ketika Yesus kaget. Masih ingat ya? Pasti yang diingat hehehe-nya kan. Yang diingat ketika Yesus menyembuhkan perempuan itu, demikian juga yang terjadi dalam kondisi orang lumpuh ini. Nah, tapi sebelum kita menyentuh orang lumpuh, dua hal ini kita jadiin prinsip dulu dalam otak kita untuk hari ini kita akan pelajari ini. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah Petrus dengan identitas lamanya. Identitas lama yaitu seorang Petrus. Kalau kita ngomongin seorang Petrus, kita nggak bisa lepas dari bagaimana latar belakangnya dia, siapa identitas dia, dan bagaimana identitasnya pada akhirnya menentukan cara dia berpikir dan cara dia bertindak. Kita tahu sendiri bagaimana seorang Petrus ini adalah orang yang begitu meledak-ledak. Dia kalau semisal ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikirannya dia pasti akan, bahkan Yesus saja pernah satu kali ditegur sama dia. Bayangin, Yesus pernah ditegur sama dia. Sekali-sekali itu jangan dijauhkan daripadamu. Ditegur balik sama Yesus. Nyala engkau. Benar ya gue? Aku lupa. Iya itu benar ya. Saya takut. Dia pernah akhirnya ditegur balik sama Yesus. Hendaklah itu kiranya jauh daripadamu. Kayak gitu-gitulah. Karena memang seorang Petrus ini adalah seseorang yang next identitas lama Petrus. Nah, dia ini kita nggak bisa pungkiri bahwa seorang Petrus ini dia ini adalah seorang nelayan, which is nelayan dan gembala di zaman itu adalah orang yang sebenarnya tidak terlalu jauh kastanya. Kasta mereka tidak terlalu jauh untuk akhirnya, karena gini, kalau mereka adalah orang berpendidikan, mereka tidak akan jadi nelayan, mereka tidak akan jadi gembala. Mereka akan berada di rumah-rumah ibadat untuk belajar Taurat. Mereka menghafalkan itu, ya sekalipun mereka juga menghafalkan oleh orang tua mereka. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata dari identitas lama Petrus, kalau kita baca keseluruhan dari ayat ini, dari seluruh kitab Injil, kita akan mendapati bahwa seorang Petrus ini adalah orang yang emosional. Itu juga nggak bisa lepas dari kegagalan dia untuk akhirnya dia mempertahankan dalam tanda kutip imannya di depan orang-orang yang mempertanyakan identitasnya. Kamu kan yang bersama dengan Yesus waktu itu. Oh enggak, aku enggak bersama dengan Yesus. 3 kali dia ditanyain, kemudian ayam berkokok. Coba kalau dia tidak sampai 3 kali, ayam tidak akan berkokok, bukan? Tidak pagi-pagi, enggak ada ngaruhnya ya. Tapi yang pasti dia 3 kali dia menyangkal Yesus dan kemudian ayam berkokok. Dan itu menjadi satu hal yang membuat dia, saya garis bawah di situ. Dia pribadi yang pernah gagal di sana. Dia punya masa lalu dalam tanda kutip, kalau disebut murid Yesus yang teladan atau tauladan atau bisa jadiin teladan, dia gagal udah. Karena dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian kalau disebut egois. Karena di pikiran dia cuman segala sesuatu yang dia anggap benar, itu yang dia lakukan. Tanpa
memikirkan bahwa itu benar atau enggak. Contohnya ketika Yesus ditangkap, dia yang maju paling depan kemudian memotong telinga telinga salah satu prajurit yang ada. Saya nggak tahu keahlian dia berpedang itu seperti apa, atau itu melengse dia mau ngehit matanya kemudian kena telinganya secara ini, saya nggak tahu. Tapi yang pasti telinganya putus, prajuritnya telinganya putus. Tapi hal itu terjadi karena dia begitu emosional untuk akhirnya dia menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Nah ini menarik. Kalau kita sama-sama baca tadi, ketika seorang Petrus dengan semua identitasnya dia, yang mancep dalam kehidupannya, dia berani sekali dia ngomong sama orang yang ngeliat dia di bait Allah, dan kemudian dia ngomong, lihatlah padaku, benar gak? Masih ingat gak? Coba tampilin ayatnya Yus. Tadi ada lihatlah padaku, aku lupa lagi ayat berapa. Ayat 4. Paling. Betul. Nah, lihatlah kepada kami. You know what? Ketika orang gini, ketika dia Roh Kudus mampir dalam kehidupan mereka. Memang kita akan merayakan Pentakosta seminggu lagi. Ya, kita akan merayakan Pentakosta seminggu lagi. Tapi hari ini coba telah nih, ketika Petrus Roh Kudus itu turun atas dia. Saya sih berpikir ya, tiba-tiba bajunya nggak ada yang tiba-tiba jadi putih, nggak ada. Benar kan? Tiba-tiba Roh Kudus turun, pakainya jadi bagus. Ya kan? Nggak ada. Seorang Petrus ya Petrus saja. Nggak ada yang tiba-tiba Roh Kudus datang terus janggutnya rontok semua. Jadi bersih mukanya. Jerawat tiba-tiba langsung hilang. Komedo nggak perlu skincare segala macam, enggak. Tetap butuh skincare. Bukan. Maksudnya, ketika Roh Kudus datang dalam kehidupannya, tampangnya tetap aja. Benar nggak? Rambutnya tetap gondrong kalau nggak dipotong, ya kan? Dia juga badannya juga bakalan gemuk kalau dia makan terus. Dia tidak akan berubah kehidupannya. Tapi seorang Petrus, ini lucu banget. Dia ngomong sama orang pribadi ini, lihatlah kami. Seolah-olah kepada orang ini untuk menunjukkan kepada orang ini bahwa coba lihatan aku sekarang. Orang yang kayak gini nih, apakah kamu akan meminta itu kepadaku? Makanya ada lanjutannya, lihatlah pada kami. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya, aku kasih. Ini menarik sekali ketika dia ngomong kayak gitu. Jujur waktu pemuritan pun, waktu kami bahas ini, aku pun ngomong ini ke Kohis, bener Kohis ya. Saya ngomong ini ke Kohis bahwa ini menarik sekali. Tadinya seorang Petrus yang tidak memiliki keberanian untuk mengakui seorang Yesus, menjadi pribadi yang begitu berani untuk akhirnya ngomong, lihatlah kami. Seolah-olah seperti orang lumpuh ini disuruh ngelihat muka kami, lihatin dulu. Sehingga kalau ada apa-apa terjadi sama kamu apal no aku, kayak gitu. Tahu gak sih? Apal no aku. Tapi ketika dia melakukan itu, dia ngomong sama pemuda ini lagi, kepada orang ini, semua yang aku punya, emas dan perak gak ada padaku. Yang dia sebutin pertama adalah emas dan perak tidak ada padaku. Seolah-olah kayak dia ngomong sama orang lumpuh ini, John, aku juga nggak sekaya yang kamu pikir gitu. Saya nggak tahu, mungkin kakinya berdebu, kecuali dia pakai Air Jordan. Kemudian dia bisa kasih Air Jordan ini, dia nggak punya itu semua. Kasutnya mungkin luntang-lantung segala macam, bajunya mungkin juga waktu itu lusuh dan lain sebagainya. Dia brewokan, mungkin belum keramas hari itu, nggak tahu. Tapi yang pasti hari itu dia bilang, apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dan ini memang menarik di ayat berikutnya. Nah ini, demi nama Yesus Kristus, nama yang dia tolak 3 kali. Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupannya, dia nggak sungkan-sungkan untuk ngomong. Bahkan dia ngomong secara detail, Yesus orang Nazaret. Bukan Yesus orang Solo, bukan. Yesus orang Surabaya itu bukan. Tapi Yesus orang Nazaret itu. Berjalanlah. You know what? Iman dari mana bisa didapatkan oleh si pengecut ini yang 3 kali dia tolak Yesus. Tapi
once ketika dia bertemu dengan orang yang lumpuh, dia berani ngomong demi nama Yesus. You know what? Bagi saya, ketika saya sudah pernah melakukan kesalahan, saya nggak akan berani untuk melakukan hal yang seperti itu, benar kan? Saya pernah gagal di fisika. Misal nih, saya pernah gagal di fisika. Ketika saya menghadapi ujian fisika lagi, saya pasti deg-degan dong. Gak berani kayak jumawa, asik jumawa. Tahu gak arti jumawa? Sombong. Bongbong. Ya kan? Saya pasti gak akan jumawa seperti itu, tapi toh ketika dia melakukan itu, bayangin. Yesus mungkin Yesus di sorga gak ngomong, oh kamu udah nolak 3 kali, sekarang dalam namaku, enak aja, enggak. Tapi toh yang terjadi dalam kehidupan seorang Petrus, ketika Roh Kudus turun dalam kehidupannya, ketika Kristus meriset kehidupannya, hidupnya berubah. Dia yang tadinya takut menyebut nama Yesus, dia menjadi seorang pemberani untuk menyebut nama Yesus. Demi untuk memberitakan nama Yesus itu kepada orang lain. Dia gak segan-segan. Saya sering banget. Beberapa saat yang lalu, toh kita sama-sama berdiskusi, benar. Apa yang menyebabkan kita akhirnya gagal untuk memberitakan Injil? Ada yang nyebut malu kan? Benar kan? Terus hidupku belum berubah. Benar kan? Saya cuma bayangin seorang Petrus ya. Saya cuma bayangin seorang Petrus. Ketika dia memberitakan kayak gitu, mungkin orang di sebelahnya bilang, bukannya lu nelayan? Beberapa minggu lalu sebelum dia dapetin Roh Kudus, sebelum ini segala macam, kan dia pergi jadi nelayan lagi, balik lagi kehidupannya. Bukannya lu nelayan? Lah, kapan hari kayaknya kamu kiloannya bu kurangi deh ikan kapan hari. Kamu jual ikannya kayaknya ibu kurangi deh. Tapi toh seorang Petrus, dengan segala hal kekurangannya, dia nggak sedikit pun ragu ketika dia ngomong, dalam nama Yesus Kristus, berjalan. You know what? Ini yang saya bilang tadi, bahwa ketika ada Yesus, pasti ada perubahan. It means berarti ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, berarti ada keberanian untuk menyebut nama Yesus. Kamu boleh sungkan saat ini, kamu boleh ini segala macam, tapi ingat ini, ketika Roh Kudus ada dalam hatimu, berarti ada keberanian untuk menyebut nama Yesus dimanapun dan kapanpun. Dari Petrus kita belajar, yang tadinya dia takut mengakui Yesus, dia secara signifikan mengakui seorang Yesus. Dan yang menarik dari perkataan dia adalah, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi segala yang aku punya, kuberikan padamu. It means berarti emas dan perak, sesuatu hal yang berharga, yang dianggap dunia berharga, itu gak ada padaku. Tapi yang kuanggap paling berharga, aku punya dan aku kasih sama kamu. Siapa pribadi yang jauh lebih signifikan dan jauh lebih berharga bagi seorang Petrus dibandingkan emas dan perak, selain daripada Yesus? Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, percayalah, seharusnya Kristus udah jadi yang utama. Dan Kristus harusnya menjadi pribadi yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Dan sama seperti seorang Petrus, dia yang tadinya berpikir bahwa mengakui Yesus itu adalah sesuatu yang berakibat fatal dalam kehidupannya. Mungkin kematian. You know what? Kalau kalian baca lagi ayat-ayat setelah ini, dia berada di mahkamah agama. Dia ditanya-tanyain di mahkamah agama dan lain sebagainya, dan kemudian dia mulai ditanya-tanyain. Hidup mereka itu tidak semulus hidup kita, guys. I wanna tell you. Hidup mereka tidak semulus hidup kita, meskipun mungkin kalian berpikir, oh kan dia nggak ngurusin ini ujian kak, dia nggak ngadepin dosen killer. Saya ngadepin dosen killer, saya lebih hebat daripada Petrus. Ya mungkin kita berpikir seperti itu, tapi toh ketika Petrus hidup di zaman itu dan Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya, dia menjadi pribadi yang sangat berbeda. Sebab apa? Sebab sama seperti pernyataannya, karena bagi dia Yesus lebih berharga daripada emas dan harta. Apa sih? Emas dan perak. Nah pertanyaannya, seperti apa Yesus di kehidupan kita?
Jangan-jangan dalam kehidupan kita, Yesus tidak berharga-berharga amat. Jangan-jangan dalam kehidupan kita, Yesus tidak semenarik itu. Sehingga kadang-kadang kita ketika kita dikasih tahu berharap pada Tuhan itu worth it, kita ngerasa itu menjadi kata-kata yang sangat bagus. Kenapa? Karena mungkin kita berpikir bahwa iya ya, selama ini aku tidak mementingkan Yesus. Karena kunci kan sebenarnya sama. Kunci dari kehidupan kita itu cuma dua. Kunci dari kehidupan kita. Perbedaan kehidupan kita itu cuma dua. Kita berharap sama Yesus atau kita berharap pada dunia. Kan cuma dua sebenarnya. Kalau kamu tidak berharap pada Yesus, tapi kamu berharap kepada sesuatu hal yang lain daripada Yesus, berarti kamu berpaling dari Yesus. As simple as that. Tapi dari Petrus kita belajar bahwa dalam Tuhan, seharusnya apa yang kita harusnya tahu dalam kehidupan kita, bahwa yang paling berharga, yang paling utama dalam kehidupan kita adalah ketika Kristus menjadi pribadi yang paling berharga dalam kehidupan kita. Karena kita percaya, jika Yesus adalah alasanmu untuk berubah, maka seharusnya Yesus akan jadi yang utama dalam kehidupanmu. Kalau alasanmu berubah adalah hal-hal yang lain, ya no wonder kamu akan dengan gampang meninggalkan Yesus. Tapi jika Yesus adalah alasanmu untuk berubah, maka seharusnya Yesus adalah jadi utama dalam kehidupanmu. Jika berubahmu hanya karena kamu pacaran terhadap seseorang, dan kemudian kamu berpikir, aku akan berubah deh karena pacarku singer umum lagi. Cikirir. Loh, kamu harusnya ngomong, lihatlah pada kami. Jika kehidupanmu, kamu berubah, aku mau baik supaya aku diberkati nih. Dalam minggu ini aku ujian Tuhan. Aku akan berubah Tuhan. Dalam minggu ini aku ujian Tuhan, berat banget, dosa ini killer banget. Dalam minggu ini aku sidang Tuhan. Aku tidak akan ngerokok pada minggu ini. Dalam minggu ini aku ujian Tuhan. Aku tidak akan makan pedes lagi. Makan pedes dosa. Bukan. Bagi saya itu dosa sebenarnya. Tapi yang pasti dari sini kita bisa belajar bahwa jika Yesus alasanmu berubah, sama seperti Petrus. Jika alasanmu untuk berubah adalah sesuatu yang kekal, maka perubahanmu akan kekal. Jika perubahanmu adalah sesuatu yang sia-sia, no wonder jika yang sia-sia itu pergi, maka motivasimu akan hilang. Benar gak? Aku mau bertahan di KGC ini karena Ko Hizkia udah baik banget ambil aku. I wanna tell you, one day Ko Hizkia bisa nyakitin kamu. Ko Hizkia aja bisa, apalagi Doni. Iya kan? Yes, coba tanya Arcel, coba tanya Vira, Dante. Seberapa sering saya nyakitin mereka? Sering banget. Warren. Pahit banget ya. Dia pahit sampai mati rasa. Getir. So guys, jika Yesus adalah alasan kita untuk berubah, seharusnya ini yang membuat kita pada akhirnya kita tahu bahwa hidup kita, berubahnya kita, itu harusnya dipengaruhi dan berlandaskan pada Yesus. Sehingga apapun yang kita lakukan itu semua untuk Yesus. Dan menjadi alasan utama kita berubah, maka Yesus akan jadi yang utama. Sama seperti ketika Petrus, ketika dia ditanyai, emas dan perak tidak ada padaku. Kenapa bisa demikian? Karena ketika Petrus datang, dia tidak berharap tentang emas dan perak. Dia datang kepada orang lumpuh ini karena dia digerakkan untuk menyembuhkan dia. Makanya dia menjadi alat untuk akhirnya Yesus menyembuhkan orang ini. Benar gak? Hingga pada akhirnya Roh Kudus itu berkuasa dan kemudian menunjukkan kekuasaannya. Hingga pada akhirnya orang lain pun merasakan bahwa ketika ada Yesus dalam hidupmu, mereka pun diubahkan. Kita kan seringkali kita berpikir bahwa gimana caranya ngubah dia. Gimana caranya ngubah dia. Gak usah mikirin dulu ngubah dia.
Gimana caranya berpikiran bahwa kamu harus berubah karena Kristus dulu, baru biar Kristus mengubah dia melalui kamu. Once kamu berubah karena Kristus, percayalah dia akan melihat perubahanmu dan dia akan berubah karena Yesus, bukan karena kamu. Dan sama seperti yang kita omongin tadi, kalau dia berubah hanya karena kamu menyakiti dia, dia akan pergi lagi. Tapi kalau dia tahu bahwa Kristus yang mengubahmu dan Kristus pun mengubah dia, semuanya akan berjalan beriringan dan semuanya akan kekal bersama-sama. Sekalipun ada gesekan, dia akan tetap bertahan. Sekalipun ada teguran, dia akan tetap ada di sana. Sekalipun ada hal yang harus dibicarakan, dia akan lebih memilih diskusi daripada pergi sendiri-sendiri. Seberapa banyak sih kita menemukan bahwa kayaknya dia baik deh dulunya gini mah itu, tapi kok dia bisa banget nyakitin aku ya gitu. Itu bisa banget. Toh juga semakin deket kita sama seseorang, semakin besar kemungkinan dia nyakitin kita, bener? Betul? Karena memang kalau semisal Adriano tetap jadi soundman terus aja, dia gak akan bisa nyakitin saya kecuali saya di mute tiba-tiba. Tapi karena kami begitu dekat, ya udah kami bisa saling menyakiti. Maksudnya kok jadi aneh? Kami bisa, one day kami bisa menyakiti. Sama kayak Kohis, sama kayak Ruben, Andre juga. Coba tanya Andre bagaimana kami berdebat soal perbedaan capres. Apakah kami saling, mungkin kayak Andre mungkin dongkol, Doni susah banget diubah. Ya saya juga berpikiran, Andre gini amat. Saya juga berpikiran demikian gitu. Tapi itu apa yang membuat kami bertahan? Karena kami tahu kami ada di tempat ini bukan karena capresnya. Kami ada di tempat ini karena kami tahu ini pekerjaan Tuhan. Dan kami ada di tempat ini karena anugerah Tuhan ada sama kami. Sehingga kami ada di tempat ini pun itu bukan karena kami layak ada di tempat ini. Bukan karena Andrew Juwana memilih Doni. Enggak. Beneran. Bukan karena seorang Hizkia Setiawan Don Irwin. Enggak. Tapi saya bertahan detik ini, Hizkia Setiawan bertahan detik ini. Saya percaya Dante bertahan di ketua Roket Royal Surabaya. Di tengah semua permasalahan kehidupan Dante, kamu melihat Dante senyum-senyum aja? Kan kalian lihat senyum-senyumnya. Susah payahnya dia jangkau jiwa, segala macam kan gak tahu. Bener, waktu dia bahasa Inggris sama beli kan kita gak tahu. I am curious. Iya. Dia mau nanya harga, what's the nominal? Terbaik. Aduh. So guys, dari identitas lama seorang Petrus, begitu pula bagaimana seorang Petrus diubahkan ketika dia Roh Kudus hadir dalam kehidupannya. You know what? Ini yang menarik sih, dari Alkitab ini kita bisa belajar banyak. Termasuk juga tentang ajaran-ajaran sesat dan lain sebagainya. You know what? Petrus, ketika dia ngomong sama orang lumpuh ini, dia tidak berbahasa lain. Iya kan? Dia tidak berbahasa lain, dia tidak berbahasa Inggris. Kemudian, gue. Enggak. Sekalipun ada translation Inggris, ada. Tapi dia tidak berbahasa lain. Dia toh tidak berbahasa roh. Iya kan? Loh, saya percaya ada bahasa roh, bener gak Pastor Rizky? Kita masih percaya, Ciana bahasa roh. Kita masih percaya. Tapi ini loh, yang pengen saya tekankan gini, ketika Yesus hadir dalam kehidupanmu, percayalah Tuhan menggunakan cara yang bisa kamu mengerti. Supaya kamu bisa menerima dia
dan kemudian kamu diubahkan oleh kehidupan Kristus. Amin. Amin. So dari seorang Petrus kita belajar bahwa jika Yesus adalah alasan kita untuk berubah, maka Yesus harus jadi yang utama dan yang paling berharga dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana Kak Don? Untuk yang belajar, kita belajar dari seorang yang lumpuh. This is it. Kita belajar dari seorang yang lumpuh. Empuh. Lumpuh, salah. Bisa, lumpuh. So kalau kita coba telaah ya, lumpuh itu seperti apa sih sebenarnya? You know what? Orang yang lumpuh itu sebenarnya bisa kalau saya kategorikan seperti di atas saya ini, itu bisa lebih banyak lagi sebenarnya. Dia lebih nyakitin orang, kata-katanya jadi kayak bikin sakit dan lain sebagainya. Orang yang lumpuh itu kadangkala itu karena dia merasa bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu sendirian, dia harus tergantung pada orang lain. Itu susah loh. Susah banget. Dan ini mirisnya. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa mungkin kita bisa berjalan kemana-mana. Kita bisa moving kemana-mana. Tapi kita tidak menyadari bahwa kadang-kadang kita lumpuh secara rohani. Kita terikat sama dosa, kita gak bisa pergi kemana-mana. Kita cuma bisa ada di tempat itu. Ya kan? Kita cuma ada tempat itu dan kemudian kita cuma berpikir, tolongin aku bohong. Iya kalau ada yang nolong, kalau nggak ada, ya kan? Kita lemah, kita terbatas. Secara lumpuh rohani kita terbatas. Kita mau seperti teman-teman kita yang dipakai Tuhan secara luar biasa, kita ngerasa bahwa aku terlalu berdosa. Kita kayak ada tembok penghalang untuk akhirnya kita nggak bisa move on. Aku terbatas. Aku itu gini, aku itu segala macam. Kita lemah secara rohani, kita lumpuh secara rohani. Hingga kita tidak sadar, kadang-kadang kita tersisihkan. Karena rohani kita seperti itu, rohani kita lumpuh. Kita nggak sadar kita nyakitin orang, kita nggak sadar kita nyusahin orang. Karena kadangkala ketika orang yang lumpuh rohani, dia nggak tahu kalau dia sedang lumpuh dan butuh pertolongan. Makanya kalau misal orang lumpuh rohani, biasanya dia akan larinya ke situ-situ aja. Kalau misal dia marah, dia sakit hati, dia dunia ini nyakitin dia akan larinya ke situ-situ aja. Dan saya pernah di titik itu. Saya nggak nyadari kalau itu lumpuh rohani. Saya pikir hidup saya bebas, enggak. Saya terikat di alkohol. Jadi kalau kemana-mana ya akhirnya ke alkohol lagi. Saya pikir itu kebebasan. Enggak, itu keterikatan. Saya pikir segala sesuatu yang saya lakukan, saya bisa ngerasa bebas ketika saya minum alkohol. Enggak, itu addiction. Itu keterbatasan, itu sebuah batasan yang saya bangun sendiri untuk akhirnya saya, yang bisa nolong saya cuma alkohol. Saya batasi diri saya, keterbatasan. Hingga akhirnya saya nyadar, saya mulai tersisihkan. Kamu nyadar atau enggak, ketika kamu lumpuh secara rohani, kamu akan menyisihkan dirimu sendiri. Kamu akan mulai terbuang dari kawanan. Kamu pikir mereka yang meninggalkanmu? Enggak. Kamu yang mulai menjauh dari mereka. Dan ini fatal. Dan saya pernah ada di sana. Saya pikir dunia lebih menerima saya, bukan. Saya cuma bersama dengan orang-orang yang tersisihkan karena kami sama-sama lumpuh. Kami berada dengan orang-orang yang sama dan kemudian kami sama-sama bersama dengan mereka merayakan kelumpuhan kami. Menyukainya, menikmatinya seolah-olah kami sehat padahal sakit. Terbatas, tersisihkan, nyakitin orang, nyusahin orang. Tapi dari ayat ini kita tahu, once ketika Yesus hadir dalam kehidupan orang ini, ketika Petrus bagikan Yesus sama dia, ketika Petrus bagikan apa yang dia punya sama orang ini, dia bagikan Yesus dan kesembuhan itu sama orang ini. Orang ini merayakannya dengan apa? Dia melompat-lompat bagi Tuhan. Mujizat bagi orang ini bukan supaya hidupnya orang ini lebih lancar. Tapi mujizat ini terjadi dalam kehidupan orang ini agar orang ini pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Hari ini pun sama. Kalau kamu berharap ada mujizat,
Dan kalaupun kamu sudah merasakan mujizat, I wanna tell you, mujizat ada dalam kehidupanmu bukan untuk hidupmu lebih lancar, tetapi agar kamu merasakan mujizat itu dan kamu merasakan bahwa kamu harus memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya mengutip kata-kata Pastor Hizkia Setiawan, mujizat adalah panggilan untuk kita melihat Sang Raja. Tak ulangi, mujizat adalah panggilan untuk kita melihat Sang Raja. Jadi kalau mujizatnya terjadi dalam kehidupanmu dan itu tidak membuatmu melihat Sang Raja, bisa jadi mujizatmu itu menjadi sebuah hal yang bukan mujizat. Cuman kesembuhan biasa, cuman terobosan biasa. Karena setiap mujizat harus membawamu kepada Kristus lagi. Sama seperti orang pria ini, dia tidak pergi meninggalkan Petrus, tapi dia ngikutin Petrus sampai ke mahkamah agama. Kalau kalian baca, dia memuliakan Allah, di sana. And you know what, guys, secara rohani kita ini kumpulan orang-orang lumpuh sebenarnya. Kita nggak nyadar aja kita lumpuh. Ini berulang kali kita katakan bahwa kita kumpulan orang-orang yang rapuh. Kita kumpulan orang-orang yang rawan jatuh sama dosa. Maka dari itu Kristus mau mengubah kita. Sama seperti Petrus yang diubahkan kehidupannya, Tuhan pun mau mengubah kehidupan kita. Tapi sayangnya seringkali kita nolak perubahan itu karena kita ngerasa kita gak nyaman. Sekali lagi kita lumpuh. Ketika terobosan terjadi, kita ngerasa bahwa ya wis gitu toh. Kan sebenarnya pertanyaan besar kan sebenarnya. Kalau semisal mujizat terjadi dalam kehidupannya, apakah orang itu mau berubah atau enggak? Alkitab memang tidak mencatat. Tapi ini sebuah pertanyaan besar bagi kita. Ketika orang lumpuh ini mengalami kesembuhan, besoknya orang lumpuh ini akan tetap di tempat yang sama atau dia akan bekerja tempat lain. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika kamu disembuhkan oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan, apakah kamu akan kembali lagi ke dosamu yang mula-mula lagi? Atau kamu move on dari dosamu? Itu pertanyaan besar. Kalau kamu kembali lagi ke sana, ya mujizatmu ya sia-sia. Kamu sedang tidak melihat mujizat membawa kamu kepada Sang Raja. Ya lebih baik mujizat tidak terjadi. Iya kan? Bayangin, orang lumpuh ini berada di bait Allah. Every single day. Dia berada di bait Allah. Dia menanti-nantikan. Tapi apakah dia menemukan Tuhan? Tidak. Kamu bisa berada di gereja tapi tetap lumpuh? Bisa. Kamu bisa berada di gereja tapi tetap rapuh? Bisa. Kamu bisa berada di gereja every single day? Bisa. Bisa. Tapi tetap lumpuh? Bisa. Bisa tetap terikat? Bisa. Makanya di dalam kehidupan kita yang terpenting bukan seberapa sering kamu ada di sekitar bait Allah, tapi masalahnya kamu udah jadi di bait Allah apa enggak? Kamu hidupmu udah ada Allah di hidupmu atau enggak? Itu permasalahan terbesar dalam kehidupan kekristenan. Kita berharap ketika kita datang ke gereja, kita bisa jadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan dan lain sebagainya. Tapi toh hati kita tetap mengikuti ego kita ketika kita meninggalkan gereja. Kan sama aja. Yang terpenting kan sebenarnya ketika kita datang ke gereja, kita diubahkan dan kemudian kita mengubah sekitar kita. Bukankah seperti itu seharusnya? So hari ini, kita ini orang-orang lumpuh. Sadari itu. Kita ini orang-orang rapuh, kita orang-orang rawan. Tuhan tahu itu semua, Tuhan tahu. Tuhan tahu kamu lemah di mana. Tuhan tahu kamu rawan di mana. Makanya Tuhan mau hadir dalam kehidupanmu dan mengubah hidupmu. Nah, pertanyaannya adalah maukah kamu? Pertanyaan besarnya adalah maukah kamu? Iya kan? Seringkali itu kita seperti ini, kita melihat bahwa kita ini, ya apa cara merubahnya? You know what guys, this is the gospel. Bahwa dalam lumpuhnya kita, dalam rawannya kita, toh Tuhan gak pernah nyerah sama hidup kita. Kita lumpuh, orang pribadi ini lumpuh, Tuhan yang kirim Petrus untuk datang ke bait Allah hari itu. Apakah orang ini ada di listnya Petrus? Sepertinya tidak, tapi orang ini ada di listnya Tuhan untuk disembuhkan hari ini. Saya pun gak tahu hari ini kamu ada di tempat, di titik yang seperti apa.
Tapi kalau kamu ngerasa butuh dipulihkan, percayalah Tuhan udah ngelis kamu untuk kamu dipulihkan. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Saya tutup dengan ini. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saya undang pemain musik maju boleh? Padahal kita mengira dia kena tulah. Ini serem banget. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas sama Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Ayat ini ngomongin tentang Yesus, guys. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kelumpuhan kita lah yang ditanggungnya. Kerentanan kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita menjadi pribadi-pribadi yang ditinggalkan, disisihkan, orang-orang yang terbuang dan lain sebagainya. Dipikulnya. Dan bahkan yang miris adalah ketika dia memikul semua dosa-dosa kita, kita pikir dia yang kena kutuk. Saya cuma miris sih. Saya bersyukurnya adalah saya lahir di era seperti ini. Saya tidak lahir di zaman ketika Yesus disiksa. Saya pastikan bahwa ketika saya lahir di sana, saya pasti adalah orang-orang yang meludahi Yesus. Saya adalah orang-orang yang mungkin ngomongin Yesus, oh ternyata dia sesat ya. Oh ternyata dia kayak gini. Tapi Yesus melakukan itu semua. Sekalipun dia dikira kena tulah, dia dipukul dan dia ditindas oleh Allah. Tetapi dia pun tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan ayat ini bilang dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Dalam kelumpuhan kita, dia menanggung semuanya. Dalam pengorbanannya, dia bawa kamu. Dia bawa semua dosa-dosa dan kelemahan kita di pundaknya. Bersama dengan salibnya yang dia gendong sampai ke Golgota. Dia jalani Via Dolorosa bukan karena di saat itu tidak ada transportasi, nggak ada. Bukan karena itu, tapi dia tahu dia akan jalani itu. Selangkah demi selangkah. Supaya apa yang semua yang kamu lakukan di depan sana dan sekarang, bahkan di masa lalu, lunas dibayar sama dia. Kita mungkin gak pernah berpikiran seperti itu kan. Kita tidak pernah berpikiran kenapa Yesus harus mentaati kitab Taurat dari mulai dia lahir sampai di usia 33 tahun dia perfect. Lakukan itu semua hukum Taurat supaya apa? Supaya kamu tidak dituntut lagi dengan semua hal yang Taurat tuntut atas kehidupan. Sama seperti Audrey tadi bilang. Ketika kamu melanggar hukum yang ke-9, kamu sama aja melanggar hukum yang ke-berapa? Pertama. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memenuhi seluruh kitab Taurat selain daripada Yesus. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sanggup untuk akhirnya dia bawa hukum Taurat itu dan kemudian dia lakukan semuanya. Enggak, selain daripada Yesus yang lakukan buat kita. Yesus jalani itu semua, bahkan di penghujung dari ketaatannya dia masih harus tanggung salib itu, dicaci maki buat kita, diremukkan buat kita. Bagi banyak orang, ini sebabnya saya paham kalau Alkitab bilang bagi banyak orang Injil ada satu kebodohan. Saya paham sekarang kenapa Alkitab kenapa Injil disebut sebuah kebodohan. Karena bagi orang-orang yang gak ngerti esensi ini, mereka akan menganggap Yesus bodoh. Kenapa? Karena dia pencipta, dia bisa aja bunuh kita semua dan kemudian dia ganti dengan ciptaan yang lain. Tapi toh dia gak ngelakuin itu untuk apa? Karena dia sayang sama kamu. Dia bisa hancurin kamu seremuk-remuknya, bisa banget. Kesusahanmu kamu pikir susah banget sekarang? Enggak. Kamu bisa lebih susah daripada itu kalau Yesus gak ada di hidupmu.
Jujur ya, ketika saya dapetin ayat ini dari Pastor Hizki ya, saya merenungkan ini dan kayak ketika kata-kata ini muncul, tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan kita dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Semua kesusahan dikasih sama dia supaya kesembuhan kamu terima. Gila, lu baca. Saya nggak ngubah sedikit pun, lu baca. Ini menarik banget. Semua ayat dari 4 sampai 5 ini kalau kalian baca, awal-awal itu semua kesengsaraan, pemberontakan, ganjaran, keremukan segala macam. Itu semua ditimpakan sama dia. Ayat yang untuk kita cuma terakhir. Dan oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Dan hal yang miris saat kita melihat bahwa kesembuhan ini ada di depan mata kita, tapi kita masih nolak. Makanya pertanyaan ini kembali lagi sama kita, sudahkah aku berubah? Mungkin lebih tepatnya adalah, sudahkah Kristus berharga buat kita? I don't know how life recently for you. Gua gak tahu. Hidup kita sama-sama. Lu susah, gue susah. Sama. Tapi mungkin hidupmu lebih susah daripada saya gak tahu. Tapi hari ini message-nya sama. Message-nya sama. Semua hal sudah ditanggung oleh Kristus supaya kamu mengalami kesembuhan dari Dia. Sama seperti orang yang lumpuh tadi. Guys, hari ini saya mau ajak kita bukan untuk mencari emas dan perak, bukan untuk mencari harta, tapi sama-sama balik kita cari Kristus. Kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan kepala kita.